Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menghadirkan barang bukti kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa advokat Marcella Satoso dan Arianto. Pemirsa, bisa dilihat inilah Ferrari dan juga Harley Davidson yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan ini merupakan barang bukti yang dihadirkan dalam sidang suap vonis lepas CPO. Marcella CS disebut menyuap Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menyidangkan perkara Permata Hijau Group, PT Wirmar Group, dan PT Musim Mas Group dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tak hanya itu, Marcella, Arianto, dan salah satu pihak swasta juga disebut melakukan pencucian uang senilai 52,5 miliar rupiah. Penyidik KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa satu koper hitam. Alasan penyidik menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkyu untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PT WP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Sebelumnya, KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi haji, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi NU. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Iyalah, sama beliau-beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, ya ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata.
KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjamin kesiapan petugas haji tidak hanya soal materi di kelas, tapi juga soal kesejahteraan dan asupan nutrisi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke setiap mes calon petugas haji tahun 2026. Kejutan terjadi di Pusat Diklat PPIH 2026 pagi ini di tengah persiapan peserta memulai aktivitas. Menteri Haji dan Umroh hadir melakukan inspeksi mendadak di area mes peserta. Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas makan pagi yang disajikan panitia guna menjaga stamina para calon pelayan tamu Allah sebelum bertolak ke Tanah Suci. Satu persatu wadah makanan dicek mulai dari kelayakan gizi, kebersihan hingga variasi menu yang dihidangkan. Jadi saya datang ini untuk mengecek kondisi para peserta ini karena Anda semua disiapkan untuk menjadi petugas perpanjangan tangan kami di Saudi nanti. Baik. Saya harus yakin bahwa tim ini harus benar-benar siap. Baik, untuk kebutuhan gizinya sendiri sebetulnya apakah memang sudah dihitung juga Pak Menteri? Tentu, panitia sudah ngitung kebutuhannya. Yeah. Beralih ke informasi olahraga pemirsa, usai diresmikan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman langsung dihadapkan dengan tekanan para pendukung yang ingin skuad Garuda ke Piala Dunia. Meski begitu, Hartman mengaku tidak terbebani dan menyebut tekanan itu menjadi sumber energi dan motivasinya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman siap menghadapi tekanan dari pendukung skuad Garuda seiring posisi barunya sebagai arsitek tim. Hartman mengaku tidak gentar, bahkan dirinya menyebut tekanan justru bisa menjadi anugerah. Pria asal Newcastle, Inggris itu juga mengaku punya semangat yang sama seperti Indonesia dan antusias untuk bisa kembali merasakan mujizat seperti halnya saat mengakhiri penantian 36 tahun Kanada lolos ke Piala Dunia. Yeah, I mean that pressure is a privilege. You come to an organization, you lead a team, you carry the weight of a nation, and that weight can be a curse or it can be a gift. We'll definitely alchemize that into the gift. And I would say to the fans, qualifying for a World Cup does not happen overnight. It took Canada 36 years to get there. For Indonesia, they took a big step, a huge step, recently. And we have to take the next step, and we will. Tekanan dari para pendukung skuad Garuda sendiri memang bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya Indonesia harus tersingkir pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah dari Arab Saudi dan Irak hingga akhirnya harus mengubur mimpi untuk tampil di pesta sepak bola dunia.